BUMN, dan segenap jajaran Senat Universitas Bina Sarana Informatika. Yang terhormat para Wakil Rektor, Kepala Badan, Kepala Biro, para Dekan, para Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika. Yang terhormat Bapak Ibu dosen di jajaran Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Yang terhormat para orang tua, wali, wisudawan, wisudawati yang akan diwisuda pada siang hari ini. Dan yang terakhir, yang saya cintai, para wisudawan, wisudawati Universitas Bina Sarana Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemas sekali jawab salamnya. Belum makan siang ya? Belum dapat snack. Baik, kalau gitu saya kasih pantun aja lah biar semangat. Pakai helm biar selamat. Berdoa dulu sebelum pergi. Kalau salam dijawab kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Jadi jawab salam itu hukumnya wajib. Baik, saya ulangi lagi, jawab yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka wisuda Universitas Bina Sarana Informatika yang ke-52 di gedung BSI Convention Center pada hari Kamis tanggal 28 November tahun 2019. Kenapa saya sebutkan wisudanya yang ke-52? Padahal Universitas BSI baru berdirinya setahun yang lalu ya. Wisudanya baru November tahun lalu, wisuda lagi bulan Maret tahun 2019 yang lalu, dan ini yang ketiga. Jadi wisuda 52 itu adalah BSI di Jakarta ini sudah mewisuda 52 kali semenjak menjadi akademi dulu. Jadi BSI ini dari tahun 88 sampai dengan hari ini, jadi usianya sudah 31 tahun. Jadi universitasnya memang top versi Sinta. Ya, BSI meskipun perguruan tinggi baru, kita sampai di posisi 50 besar Indonesia. 50 besar Pak, kok bangga ya Pak BSI dapat 50 besar. 50 besar itu di atasnya BSI itu perguruan tinggi negeri, dan itu yang perguruan tinggi besar. Swasta hanya ada 1-2, 3-nya BSI. Nah, 50 besar atau 100 besar ini dari total jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang jumlahnya ada 4.617 perguruan tinggi. Jadi nggak main-main pemeringkatannya. Tepuk tangan sekali lagi untuk universitas kita. Yang keenam, dan ini adalah yang kita dapatkan ya. Ini namanya peringkat Webometrics. Peringkat Webometrics digunakan untuk melakukan pemeringkatan websitenya perguruan tinggi. Karena BSI dikenal dengan perguruan tinggi informatika, ya websitenya, layanan IT-nya harus bagus. Nah, di sini kita mendapatkan peringkat, memang belum masuk 100 besar, tapi masuk di peringkat 177 dari 4.617 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Insya Allah di tahun-tahun yang mendatang kita akan berupaya supaya kita bisa masuk di peringkat 100 besar, bahkan kalau perlu di peringkat 50 besar. Jadi mohon doanya dari hadirin sekalian. Dosen menang hibah, perguruan tinggi menang hibah itu adalah sebuah prestasi. Karena hibah bersaing ini adalah kompetisi. Nah, BSI tahun ini kita mendapatkan hibah dari dana dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Nama hibahnya adalah hibah pembinaan perguruan tinggi swasta PPPTS tahun 2019. Se-Indonesia yang dapat hanya 100, salah satunya BSI. Hanya untuk perguruan tinggi swasta. Tapi Pak, jumlah perguruan tinggi swastanya berapa gitu kan? Di Indonesia dari 4.617 perguruan tinggi swasta itu lebih dari 3.500, yang dapat hanya 100. Ya, tepuk tangan untuk BSI sekali lagi. Ini memicu kami
beasiswa peningkatan prestasi akademik. Saya yakin mahasiswa yang hadir hari ini yang wisuda mungkin 1 atau 2 pernah mendapatkan beasiswa PPA. PPA ini adalah peningkatan prestasi akademik. Mahasiswa yang punya kualifikasi akademik bagus itu bisa mendapatkan beasiswa ini. Nah, tahun ini kita mendapatkan untuk 119 orang mahasiswa senilai Rp4.800.000 per mahasiswa. Saya mau tanya, yang pernah mendapatkan beasiswa ketika waktu kuliah, beasiswa PPA ada? Tunjuk tangan kalau ada? Nggak ada, kasihan dulu. Karena kalau ini pastinya mahasiswanya bagus-bagus, IPK-nya bagus, secara akademik bagus. Nah, mudah-mudahan nanti di angkatan berikutnya banyak yang bisa mendapatkan beasiswa ini. Terakhir, ada namanya beasiswa bidik misi. Mahasiswa perguruan tinggi yang bisa mendapatkan bidik misi ini juga tidak mudah. Kalau perguruan tinggi negeri wajib dapat semua, tapi kalau swasta pilihan. Swasta yang memiliki kualifikasi minimal akreditasinya peringkat B untuk institusinya. Nah, BSI mendapatkan 84 orang. Pak, dikit banget gitu ya, 84 orang. Di Jakarta, perguruan tinggi di Jakarta yang bisa mendapatkan beasiswa bidik misi dari beasiswa ini, calon mahasiswa yang mau masuk kuliah di BSI, kalau dia punya kualifikasi akademik yang bagus, tapi secara ekonomi nggak mampu, dia boleh mengajukan beasiswa ini. Ditunjukkan dengan surat keterangan tidak mampu. Biaya kuliahnya sampai selesai dibayarin sama negara. Jadi yang bayar negara langsung ke BSI. Mahasiswanya tidak dikutip biaya sepeser pun sampai lulus. D3 selama 6 semester, S1 selama 8 semester. Setiap semester mahasiswanya dikasih dana untuk hidup, bantuan hidup. Nilainya 4,5 sampai lulus IPK-nya nggak boleh kurang dari 3,5. Nah, itulah yang namanya beasiswa bidik misi. Baik, prestasi mahasiswa. Beberapa prestasi mahasiswa ini akan saya laporkan. Yang pertama, prestasi akademik. Mahasiswa-mahasiswa BSI ini ada yang mampu secara akademik, mampu secara non-akademik, ada yang juga mampu di bidang lain seperti olahraga. Prestasi akademik saya coba contohkan di sini. Ada mahasiswa namanya Muhammad Yamin dan Siti Nuraini. Dia mampu menjadi juara 1 kategori finansial analis di kejuaraan namanya Gunadarma All About Accounting Competition tahun 2019. Ini juara 1 di ajang ini. Yang kedua, prestasi non akademik ada 3 yang saya catat. Yang pertama, ini ada main game, itu kan bakat juga ya, cuma jangan main game untuk diri sendiri, ikut kompetisi. Kompetisinya bisa ikut nasional, bisa ikut internasional. Nah, kebetulan mahasiswa ini juara 1 kompetisi game online, Line Let's Get Rich World Championship tahun 2018 yang lalu. Juara 1 main game. Kalau yang ada jago main Mobile Legends, nah ikut pertandingan Mobile Legends tingkat internasional. Yang ketiga, ini ada mahasiswa yang ikut di event namanya International E-Sport Festival tahun 2019 dan dia juga dapat juara 1, ada 5 orang. Ini mahasiswa-mahasiswa BSI dari kampus BSI Pemuda. Mahasiswi yang luar biasa di sini, saya sebutkan saja. Yang pertama atas nama Elmuri Andiani, ini mahasiswi. Ini adalah mahasiswi juara 3 kejuaraan taekwondo tingkat internasional. Juara 3 tapi taekwondo tingkat internasional di Bangkok, Thailand tahun 2018. Ini namanya Andiani, Elmuri Andiani. Adalah tahun 2018. Nah, ini adalah atlet-atlet dari BSI dan alhamdulillah saat ini di Asian Games besok ya, di SEA Games 2019 di Manila, Filipina yang besok akan dibuka, BSI mengirimkan 2 orang atletnya untuk bertanding di cabang olahraga panjat tebing dan kuras atau bela diri. Kita doakan mudah-mudahan bisa mendapatkan prestasi yang baik di SEA Games, paling tidak dapat medali supaya bisa mengharumkan nama Indonesia dan nama kampus kita lagi. Magang di BUMN. Jadi programnya adalah magang selama 6 bulan. Setelah magang 6 bulan, mahasiswa yang hasil magangnya bagus, dia direkrut oleh BUMN tersebut. Kebanyakan yang merekrut itu
kemarin dari Bank Mandiri. Saya mau tanya ya, yang hari ini hadir kemarin ikut magang industri FHCI, bisa tunjuk tangan mahasiswanya? Ada nggak yang hadir di wisuda hari ini? FHCI ada? Ada di sana, 2. Hanya 2? Ada yang lain? Kemudian kampus kita juga bekerja sama dengan universitas-universitas luar negeri. Karena BSI sudah jadi universitas, kita harus mengembangkan bekerja sama baik dengan instansi pemerintah, swasta, maupun instansi-instansi perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau perguruan tinggi negeri sudah ada 3 yang bekerja sama dengan BSI. Universitas Sriwijaya di Palembang, Universitas Tanjung Pura di Kalimantan Barat, Pontianak, dan Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Nah, University of Technology di Polandia itu adalah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan BSI. Hadirin yang berbahagia dan wisudawan yang saya banggakan, dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap seluruh stakeholder yang ada di BSI, saat ini BSI mengembangkan aplikasi berbasis mobile. Jadi kalau sebelumnya aplikasi untuk orang tua, aplikasi untuk dosen, aplikasi untuk repositori atau penelitian dosen dan mahasiswa, aplikasi yang terakhir yang kita kembangkan adalah namanya aplikasi M-Alumni tersebut. Nah, silakan nanti isi datanya, kemudian lakukan tracer study, Anda sudah bekerja di mana, di dalam aplikasi itu. Kalau nanti ada update informasi lowongan pekerjaan, kita akan bekerja. BSI Career Center akan menyelenggarakan yang namanya Job Career dan Entrepreneur Fair pada tanggal 25 sampai 26 Maret 2020 nanti. Jadi nanti datang ke kampus BSI, ikuti BNI, BRI, Semen Padang, Aneka Tambang, Angkasa Pura, Garuda, Pertamina, Utama Karya, Perumnas, Perum Bulog, Sarina, Perum PPD, dan lain-lain. Itu adalah yang sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi kita untuk menerima mahasiswa baik magang bekerja sampai dia diterima bekerja. Kemudian BSI juga punya lembaga yang namanya BSI Career Center, tadi sudah saya sebutkan, ada lagi namanya BSI Entrepreneur Center. Mahasiswa yang tergabung memiliki kegiatan-kegiatan Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang kami cintai, atas nama pimpinan dan seluruh sivitas akademik Universitas Bina Sarana Informatika, saya mengucapkan selamat dan sukses atas kelulusan saudara hari ini. Semoga Anda sukses dimanapun Anda berada. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada seluruh orang tua dan wali yang selalu membantu wisudawan turut serta dalam suka dan duka di dalam melaksanakan pendidikan, selama melaksanakan pendidikannya di BSI. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen dan karyawan, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para dosen dan karyawan atas dedikasi, loyalitas, dan kerja kerasnya selama ini. Kepada seluruh panitia wisuda, paduan suara mahasiswa, event organizer, visi anak negeri, dan Melodia, tak lupa kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya wisuda dari tanggal 25 kemarin sampai insya Allah besok hari Jumat. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya, izinkanlah saya membacakan sebuah pantun. Boleh ya? Nah, kalau nggak dikasih pantun nggak selesai ini pidatonya. Baik, pantunnya adalah sale pisang rasanya maknyus, makannya dinikmati saja. Jika ada yang bertanya tentang kampus, kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pengurus Yayasan Universitas Bina Sarana Informatika kepada Bapak Herman P. Harsoyo, MKom MM, kami persilakan. Yang terhormat pimpinan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Aldikti Wilayah 3 Jakarta, Bapak Dr. Muhammad Sanusi, SPD, Magister Teknik. Yang terhormat Ketua Aptisi Dr. Insinyur
Haji Muhammad Budi Jatmiko MSI, yang terhormat Rektor UBSI beserta jajarannya, yang terhormat para undangan yang berbahagia, khususnya dari Perum Peruri dan Perum Bulog, yang terhormat Bapak Ibu Wali, wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sambutan, saya mau tanya dulu, sambutannya mau panjang atau pendek? Alhamdulillah, tugas saya cepat selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cepat kan? Belum makan ya? Kasihan deh. Mengawali sambutan pada siang hari ini, saya mewakili teman-teman di yayasan berdiri di sini untuk menyambut Bapak Ibu wali wisudawan dan tentunya wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Mungkin selama kuliah di BSI belum pernah melihat saya ya? Di Instagram ya? Dan belum pernah lihat teman-teman saya di yayasan. Ini saya perkenalkan satu persatu. Ganteng-ganteng kan? Cuman satu yang ganteng, yang depan ya. Sebelah kiri saya Bapak Emriyadi Salim. Sebenarnya beliau ketua yayasan Bina Sarana Informatika, tapi karena beliau sakit jadi berhalangan hadir. Dan beliau sudah meninggalkan dunia hitam, rambutnya putih semua. Sebelahnya Bapak Surahman Nathanael Pusung Tangkilisan, nama 4 orang dijadikan satu. Kemudian sebelahnya lagi yang tangannya begini, itu Bapak Sigit Swasono. Di samping Pak Sigit sebelah kanan itu Bapak Jokowi. Dari jauh seperti presiden kita ya, Bapak Nambah Haji. Dan saya sendiri ada, kalau kurang jelas saya kasih lihat yang lebih jelas. Nah ini saya. Saya cinta Indonesia. Bajunya ada gambar Garuda. Yang saya gendong adalah anak saya, anaknya anak saya, cucu. Demikian perkenalan ini. Sekian. Lanjut. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat rezeki, kemudian nikmat kesempatan bisa hadir bersama-sama di wisuda BSI ke-52 sesi ke-7 nih. Besok terakhir sesi ke-8. Dan tentunya kita bersyukur hadir di Bekasi ini walaupun cukup jauh, cukup macet, tetapi relatif semua aman sampai di sini ya, tidak kurang satu apapun. Karena negara kita sekarang merupakan negara yang relatif aman ya. Beda dengan di negara-negara lain. Di Hong Kong aja mahasiswa demo berbulan-bulan belum selesai juga. Di Irak demo 3 bulan, yang meninggal 300. Di Iran gara-gara BBM naik menjadi, kalau kita kurs ya, 1.800 rupiah per liter. Kita sekarang berapa? 10.000 ya? 6.500. Itu 1.800 aja demonya luar biasa. Kemudian di Lebanon juga demo, krisis ekonomi ya. Apalagi yang di Syria maupun di Yaman, perang terus. Alhamdulillah negara kita aman. Kadang-kadang kita kurang mensyukuri hidup di Indonesia ya. Kalau misalkan sudah ribut-ribut, baru terasa gak enaknya. Seperti kemarin beberapa bulan yang lalu ada demo di depan DPR MPR ya, sampai malam, lalu lintas macet di mana-mana, repot semua ya. Dan saya bangga sih dengan mahasiswa BSI yang berdemo. Ada banyak mahasiswa BSI kan yang demo, ratusan juga. Tapi mahasiswa BSI nggak pernah rusuh kalau demo.
karena kalau kita lihat di foto ini, dia bawa bunga, nggak mungkin bawa bunga anarkis kan. Tetapi saya penasaran nih, saya lihat di medsos, kalau digabung dengan yang bukan D3, itu bisa 200.000 lebih. Kemudian jumlah mahasiswa yang pernah kuliah di BSI, termasuk yang sudah lulus, yang sedang kuliah atau mahasiswa aktif, dan juga mahasiswa yang sudah DO, 339.448 orang. Orang semua 428.697. Jadi mudah-mudahan beberapa tahun lagi kita susul ya jumlah Brunei Darussalam dengan jumlah mahasiswa BSI. Setuju ya? Saya mau menunjukkan bahwa negara kita itu negara yang sangat besar ya. Walaupun kita beda-beda suku, beda agama, beda kebudayaan, tapi kita tetap menyatu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mahasiswa BSI aja hampir menyamai jumlah penduduk Brunei Darussalam. Saya banding, ya, kayaknya Israel kan serem. Itu cuma 9 juta, kalah sama penduduk Jakarta yang 10 juta. Kemudian penduduk Kamboja itu hanya 10 juta. Penduduk Singapura cuma 3 juta sekian. Nah, betapa besarnya negara kita dengan 267 juta orang. Nah, betapa sulitnya mengatur jumlah manusia sebanyak itu. Jadi ya kita harus memahami juga kalau pembangunan Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Wisdawan yang telah mempercayakan putra-putrinya kuliah di BSI. Juga mohon maaf kalau selama perkuliahan masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan juga kami dari yayasan mengucapkan selamat kepada wisdawan dan wisdawati. 3 tahun kuliah BSI nggak terasa ya. Tiba-tiba kalian ada doa, dorongan, bahkan mungkin biaya dari orang tua yang ada di belakang. Untuk itu berilah tepuk tangan untuk Bapak Ibu kalian yang di belakang. Jangan lupa nanti setelah wisuda selesai, pastikan ketemu, foto-foto, cium tangan, mengucapkan terima kasih sudah dibiayai, dan memohon maaf karena biasanya mau bayar kuliah suka salah sebut angka. Benar Bapak Ibu, saya tahu banget nih mahasiswa kita. Kalau nyebut 2 juta, kalau mau udah kepepet mau bayar kuliah, berapa nak uang kuliah? 3 juta Bu. Tapi Bapak Ibu jangan dimarahin ya, anaknya sedang bahagia nanti aja di rumah. 3 tahun putra-putri Bapak kuliah di BSI tidak terasa ya, tiba-tiba udah mau diwisuda. Mungkin wisdawati masih ingat, pertama kali masuk di BSI, kumpulnya di mana? Ini ya, seminar motivasi walaupun tidak termotivasi. Kemudian semester 1 nih, masuk kelas, belum, bahkan suka gangguin dosen, bohongin dosen. Semester 4 PDKT, semester 5 jadian, semester 6 putus. Wisuda jomblo. Tapi nggak apa-apa ya, biar jomblo, yang penting bahagia. Hari ini kita merayakan wisuda. Terus ada Pak Arif, dia ada teaching method, sama Fazar, dia research method. Ini contoh mahasiswa yang tidak durhaka sama dosen. Tadi pagi saya tanya, 3-3-nya nggak bisa nyebutin namanya. Tepuk tangan dong. Pasti udah disangka pertanyaan sama nih, beda. Saya cuma mau tanya 3 kesan yang tak terlupakan selama kuliah di BSI. Misalkan dapat pacar. Silakan. 3 pesan selama saya
saya kuliah di BSI Cengkareng. Yang pertama yaitu bertemu dengan teman-teman yang, karena saya kelas karyawan, jadi bertemu dengan teman-teman yang sesama karyawan, lalu sharing tentang pengalaman-pengalaman kerja. Yang kedua, di semester 3 saya menjadi Queen IM Journey tahun 2017. Dan yang ketiga, dengan bangganya bisa lulus kuliah tepat waktu. Tepuk tangan dong. Saya kasih hadiah ya. Pak, saya boleh nambah nggak Pak? Biar banyak-banyak. Terakhir untuk untuk Miss Cici pembimbing saya yang paling kece. Ya, sudah foto. Tepuk tangan dong untuk temannya dari Fatmawati sama dari Cengkareng. Mudah-mudahan aja berjodoh ya. Udah punya pacar ya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, demikianlah sambutan saya. Mudah-mudahan kurang bermanfaat ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di wisuda BSI yang ke-52 kali ini. Mohon maaf jika sambutan kami ada yang kurang berkenan. Juga untuk wisudawan dan wisudawanti, tetap semangat ya. Yang belum dapat kerja, insya Allah 2020 bekerja.